Sekarang saya mau ajak Anda semua mempelajari lebih dalam mengenai penggunaan nonverbal reaction. Zoom terus mengupdate teknologinya termasuk nonverbal reaction, yaitu di bawah ini, lihat di sebelah breakout rooms. Nah, saya senang banget bahwa kritik saya, pasti nggak cuma saya yang mengkritik ya, masukan saya kepada Zoom diakomodasi, yaitu tentang apa? Yuk kita lihat. Nanti saya akan sebutkan kritik saya yang utama yang mana. Saya langsung kirim ke Zoom. Nah, mari kita cermati. Di sini ada raise hand. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau mau bertanya, raise hand dulu. Bertanya secara lisan persisnya, lalu tangan kita akan tertampak di layar. Termasuk di layar semua orang. Ketika mereka melihat bagian video kita, raise hand kita terangkat. Dan kedua, di bagian partisipan juga akan muncul keterangan, ada satu orang raise hand. Dan kita yang raise hand, akan naik namanya di bagian atas di bawah host setahu saya ya. Di bawah host dan di bawah co-host. Namanya muncul. Sehingga mudah dicari dan orang langsung kalau misalnya pas acara kitanya mic-nya dikunci semuanya, maka si host dan co-host akan mengklik ask to unmute kepada orang-orang yang namanya raise hand. Habis itu kita bisa buka mic kita sendiri. Termasuk juga ketika video dikunci. Orang akan meminta ask to start video. Orang itu maksudnya host, co-host, ataupun pembicara, sehingga kita kemudian bisa membuka video. Karena ada fitur di mana kita nggak bisa membuka sendiri. Nanti saya jelaskan di video yang lain. Ini soal raise hand. Turunkan. Yang bisa menurunkan raise hand, selain orang yang angkat tangan, juga host dan co-host. Lainnya nggak bisa. Kedua, fitur-fitur ini. Nah, ini fitur yang saya kritik. Dulunya sempat hilang. Tapi sekarang dibuat dengan lebih canggih. Ini untuk polling ya. Bisa, yes, saya setuju. Atau, saya nggak setuju. Atau, lambat sedikit dong. Anda ngomongnya kecepatan, slow down. Minta diperlambat. Atau, saya sedang slow down, misalnya. Bisa juga ya. Atau, ayo lebih cepat, speed up. Lebih energik gitu. Kerjanya lebih cepat. Nah, ini biasanya kalau ada tugas kelompok, kerja kelompok ya, tapi dalam grup besar ya, kita diminta lebih cepat karena waktunya akan habis. Beri kode ini. Dan yang paling saya rekomen adalah ini. I'm away. Dulu sempat hilang. Karena dulu fiturnya di tempat yang berbeda, bukan di nonverbal reaction. Kalau nggak salah, di dekat nama ya, lupa saya. Oh, di bawah nama, di bawah daftar partisipan. I'm away tujuannya apa? Ketika kita meninggalkan meja, karena urusan penting misalnya ke toilet, atau ada bos panggil, atau urusan apapun juga yang mendesak, maka santunnya, eloknya kita klik I'm away, supaya semua orang tahu bahwa kita nggak di depan kamera, nggak di depan laptop atau komputer, atau smartphone kita. Sehingga kita nggak akan dipanggil-panggil dan dicari-cari. I'm away kok. Atau ada istilah dulu AFK, away from keyboard. Nah, ketika kita stop video, I'm away-nya tetap muncul. Dan sebaiknya begitu, ketika kita tidak sedang di depan kamera, videonya kita tutup saja dan kita klik I'm away. Inilah fitur utama yang waktu itu saya kritik ketika Zoom menghilangkan fitur gambar kopi. Lalu, yang lebih di atas, I'm away saya keluarkan ya. Ini adalah fitur nonverbal reaction yang durasinya sementara. Yuk, kita hitung berapa detik. Saya selama ini belum pernah hitung. Misalnya saya kasih tepuk tangan. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kurang lebih 9-10 detik ya. Hilang. Begitu juga yang lainnya. Dan hebatnya Zoom, tidak hanya sedikit nonverbal reaction, tapi sepertinya semua yang ada di WA ya, fitur emoticon yang ada di text chat lah, bisa dimunculkan di sini. Skin tone-nya jangan lupa ya. Kalau Anda kulit kuning ya pakai kuning, Anda kulit putih pakai putih. Kita Asia tuh sebetulnya di sini nih, agak ke tengah ya. Ya makin ke sana makin ke Afrika gitu. Makin ke sini makin terang. Saya pakai yang ini deh. Yes.
Inilah kehebatan Zoom dan semua ini bisa digunakan untuk interaksi. Daripada interaksi lewat suara berisik mengganggu satu sama lain, lebih baik nonverbal reaction dimaksimalkan. Demikian.